Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Biasa hari ini semangat ya. Supaya tambah luar biasa, seperti biasa mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Jadi silakan setelah dipimpin doa. Kegiatan pembelajaran, Bapak akan ngecek dulu kesiapan ya. Pertama kerapihan, silakan yang belum rapi bajunya rapikan. Ada yang belum dimasukkan, coba dicek barangkali bajunya keluar. Udah rapi ya, udah rapi semua. Selanjutnya Bapak ingin tahu hari ini ada yang tidak masuk, apa masuk semua? Masuk semua, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat sehingga hari ini bisa masuk semuanya di kelas 6 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari duriku. Motivasi buat kalian yang berasal dari bahasa Arab, mungkin pernah dengar ya, man jada wajada. Apa artinya? Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dapat, pasti berhasil. Manjada wajada. Jadi kalau kalian bersungguh-sungguh belajar ya selama sekolah ini, maka kalian akan mendapatkan sesuatu yang kalian cari, yaitu apa? Ilmu. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh, malas-malasan, maka kalian tidak akan dapat apa? Ya, makanya harus semangat. Jadi bersungguh-sungguh menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah sudah tadarus. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi menjadi pahala buat kita semua ya. Amin ya rabbal. Baik, hari ini hari pertama kita masuk kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran 2022-2023. Ya, ini semester pertama setelah kemarin kalian libur panjang. Libur apa? Akhir tahun. Sebelumnya lagi libur apa? Idul Fitri, juga lama. Ya, kegiatan Ramadan itu kan kalian setelah itu libur. Nah, masih ingat nggak kira-kira ketika bulan Ramadan kegiatan yang kalian lakukan apa? Zakat. Salah satunya apa? Puasa, apalagi? Zakat. Zakat, terus tarawih,
sodako, tadarus, banyak ya. Nah, salah satunya tadi apa yang kalian jawab tentang zakat. Materi kita hari ini yaitu tentang zakat. Ya, yang prakteknya pada waktu Ramadan kemarin beberapa bulan yang lalu kalian semuanya pasti sudah membayar zakat yang namanya zakat fitrah. Nah, ini materi yang akan kita bahas. Pertama yaitu tentang pengertian zakat. Zakat itu apa sih? Jangan ketika kalian ditanya sudah bayar zakat, sudah. Zakat itu apa? Nggak tahu. Itu harus tahu zakat itu apa. Nah, zakat itu ada dua pengertian, bisa diartikan secara bahasa, juga bisa diartikan secara istilah. Kemudian yang akan kita bahas juga adalah macam-macam zakat. Yang mana dalam ilmu fikih zakat itu ada berapa macam? Dua. Yang pertama zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Ya. Terus yang ketiga materinya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa jumlahnya? 8 apa? Asnaf itu apa? Golongan. 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Jadi nggak semua orang berhak menerima zakat. Al-Quran sudah menentukan siapa-siapa saja. Dan yang terakhir yang akan kalian pelajari adalah hikmah zakat. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini kompetensi dasar. Jadi kemampuan yang harus kalian miliki ketika kalian mempelajari materi ini. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Yang kedua, menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Itu kemampuan yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi zakat. Nah, tujuannya pasti dalam setiap pembelajaran ada tujuan. Tujuannya agar apa? Pertama, kalian setelah belajar materi zakat ini bisa menguraikan pengertian zakat dengan benar. Jadi setelah belajar kalian harus bisa menguraikan zakat itu apa. Yang kedua, tujuannya mengklasifikasikan macam-macam zakat secara rinci. Yang ketiga, merinci orang-orang yang berhak menerima zakat dengan tepat. Nomor 4, mengidentifikasi hikmah zakat dengan benar. Apa saja sih hikmah zakat? Nanti kita harus bisa. Nomor 5, merumuskan hikmah zakat dengan implementasi rukun Islam secara berkelompok untuk membuat sebuah produk. Produknya apa? Peta konsep. Ya, sebuah peta konsep yang isinya adalah materi tentang zakat. Nah, setelah nanti selesai diskusi secara kelompok, kalian nanti memilih di antara teman satu kelompok itu siapa yang dipercaya untuk presentasi menjelaskan hasilnya. 2 orang saja. Satunya untuk menemani, 1 orang untuk menjelaskan, mempresentasikan. Siapa itu nanti ditunjuk ya. Nah, itu langkah-langkah pembelajaran pada kesempatan hari ini. Diinginkan dalam pembelajaran hari ini adalah sebuah peta konsep atau mind mapping. Nah, nanti isinya apa? Isinya pertama tentang pengertian zakat. Yang kedua tentang
macam-macam zakat. Yang ketiga tentang golongan orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keempat hikmah zakat. Nah, hikmah itu manfaat kurang lebih ya. Itu 4 poin materi yang harus kalian cari dari berbagai macam sumber. Nah, bisa di buku paket, yang bawa HP bisa searching di Google, di website. Ya, terserah, silahkan. Di sini sudah ada buku tersedia. Tinggal kalian cari di buku tentang materi 4 tadi. Jadi peta konsep itu isinya 4 materi tadi. Bisa dipahami? Oke. Nih, kalian nanti Bapak sudah sediakan kertas karton ini sebagai bahan kalian menuangkan sebuah peta konsep. Nah, temanya pada hari ini yaitu tentang peta konsepnya. Bapak sudah sediakan buah-buahan. Ada 3 model buah-buahan untuk 3 kelompok, ya. Tuh, nanti kalian tinggal tulis materi-materinya di setiap buah-buahan ini. Setelah selesai, tempel di kertas karton ini dengan menggambar pohon. Karena kalian sudah punya buah-buahannya, kalian tinggal menggambar pohonnya. Ya, pastikan tata letak buah ini pas tempatnya di mana. Jangan sampai ada pohon buahnya di ujung atas. Itu nggak sesuai. Ya, jadi sesuaikan dengan atau ditempatkan pada tempatnya. Buah ini harus di mana saya tempatkan. Nah, itu ya, bisa dipahami ya. Baik, sekarang silakan kalian membagi kelompok dengan 3. Oke, baik anak-anak, sekarang sudah dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, ini sekarang Bapak bagikan kertas kartonnya untuk masing-masing kelompok. Bukan yang penting apa yang penting tugas secara berkelompok ya, berkelompok bagi tugas. Siapa yang mencari definisi zakat, siapa yang mencari macam-macam zakat, dan siapa yang mencari materi orang-orang yang berhak menerima zakat untuk mustaqim. Dan yang keempat, siapa yang mencari hikmah zakat. Jadi bagi tugas supaya cepat, karena ini kalian kerja kelompok ya, bagi tugas. Atau siapa yang menggambarnya, menggambar pohonnya siapa, silakan bagi tugas ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelumnya? Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Kelompok ini ada yang mau bertanya? Kelompok ini sudah paham? Ada yang tanya? Ada. Dari harta tersebut untuk kita keluarkan zakatnya, dan siapa saja orang yang berhak menerimanya. Sebelum membahas hal tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum zakat. Apa sih hukumnya zakat itu? Kita akan melihat ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah. Kata zakat ini disandingkan dengan sholat sebanyak 82 kali dalam Al-Quran. Nah, itulah hukum dari zakat. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang macam-macam zakat. Dan berapa sih macam-macam zakat? Zakat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Artinya, orang tersebut memiliki makanan atau harta yang cukup untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Kemudian zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orangnya.
Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Tapi waktu yang lebih afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah menjelang hari raya Idul Fitri ini. Kemudian zakat fitrah dikeluarkan agar orang yang tidak mampu dapat bergembira pada hari raya. Tadi kalian sudah melakukan pencarian informasi terkait materi zakat. Sudah selesai semua? Yang Minang sudah selesai? Kelompok Siti Hawa? Kelompok Siti Aisyah? Sudah selesai. Sekarang kita menuju ke tahap penyajian hasil produk, hasil kerja kelompok. Ya. Nanti setiap kelompok menunjuk 3 orang temannya untuk tampil di depan. 1 orang pertama untuk presentasi materi dan 2 orang untuk memegang produk peta konsep di depan. Ya. Nah, untuk yang pertama kita lihat nanti semua produk masing-masing kelompok ya. Yang pertama kelompok Siti Aminah. Coba produknya bawa ke depan sini. Silakan. Tampilkan ke teman-teman kelompok yang lain. 2 orang sini. Halus. Nih, perlihatkan.
Ini produknya, produk dari kelompok Siti Amina. Amina. Silakan amati baik-baik. Nah, itu produknya. Yang kedua, dari kelompok Siti Hawa, silakan produknya bawa ke sini. Produk. Tampilkan juga ke teman-temannya hasil produk kerja kelompok. Oke, lihat, ini ada model-model. Ya, itu hasil produk dari Siti Hawa. Ya. Nah, untuk berikutnya kelompok Siti Aisyah, silakan produknya bawa sini. Sini. Oh, depan, sini. Depan, sini. Ini kalian bisa lihat produk-produk masing-masing kelompok ya, dengan keunikan dan ciri khasnya masing-masing. Nah, ini dia produknya ya, kalian silahkan lihat, bagus-bagus. Wah, ada buah mangga, ada buah ini. Pohonnya pucat. Ini ada buah apel. Oke, udah lihat ya, bagus-bagus. Oke, berwarna, bervariasi ya. Baik, selanjutnya, kira-kira yang mau presentasi kelompok mana dulu? Amina. Amina. Amina, siap Amina? Siap. Oke, yang lainnya duduk dulu. Oke, yang lain duduk dulu. Sekarang Amina di depan. Siti Amina mau presentasi, siapa yang presentasi? Ada yang megang satu lagi? Tolong bantuan satu orang lagi sini. Nanti yang menjelaskan. Oke, siapa yang menjelaskan ya? Jelas itu. Pak Sipa sini silakan menjelaskan. Silakan yang lain menyimak, nanti boleh bertanya. Dengarkan penjelasan presentasi dari kelompok Siti Amina. Setelah itu silakan kalian boleh bertanya, ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, oke, silakan bisa dimulai. Dari harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu. Orang yang berhak menerima zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 orang berhutang, 4 atau rakus, 2 membantu. Apa ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Apa perbedaan fakir dan miskin? Miskin adalah orang yang mempunyai harta tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok Siti Amina. Sekarang presentasi dari kelompok Siti Hawa. Silakan maju ke depan. Nah, yang lainnya silakan perhatikan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Siti Hawa akan beristilah mengeluarkan sebagian dari harta yang tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Kedua, macam-macam yang mengeluarkan beras atau bahan makan pokok lainnya sebesar. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Dalam zakat ada apa yang batasan minimal untuk mengeluarkan zakat? Kelompok Siti Hawa. Oke, mari semangat ya. Mana semangatnya coba tunjukkan. Selamat pagi. Alhamdulillah, masih semangat ya.
Alhamdulillah tadi kalian sudah mempresentasikan masing-masing kelompok ya. Dan hasilnya lumayan bagus-bagus. Ada peningkatan dari yang sebelum-sebelumnya. Terlihat di sini hasilnya, karyanya, produknya sudah terlihat warnanya jelas ya. Dan posisi-posisinya sudah bagus ya. Baik, tadi bagaimana belajarnya dengan metode mind mapping? Nah, seru, enak ya. Jadi bisa sama kelompok, bisa saling bekerja sama, saling membantu, semuanya kompak. Tadi semuanya saling bekerja sama Bapak lihat ya. Sehingga hasilnya pun terlihat di sini sangat bagus-bagus ya. Warnanya jelas-jelas dan posisi-posisinya pun sudah bagus, sistematis ya. Baik, untuk sekarang kita akan melakukan post test. Setelah kalian tadi belajar, mencari informasi, kemudian Bapak ingin tahu hasil belajar itu kira-kira ada pengaruh luar biasa nggak dengan metode mind mapping ini? Ya, silakan keluarkan alat tulisnya. Ya, Bapak akan bagikan soal post test terakhir untuk mengetahui. Ya. Iya, Pak. Kepada kalian untuk mengambil kesimpulan dari pembelajaran tadi tentang zakat. Siapa yang mau menyimpulkan bahwa zakat secara bahasa artinya apa tadi? Bersih, suci, apalagi? Oke. Tuh yang pertama. Secara istilah zakat adalah berdasarkan hasil pembelajaran tadi yang kalian lakukan. Zakat ada berapa macam? Dua. Satu zakat apa? Dua. Ya. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat ada berapa golongan? 8. Satu fakir. 2 miskin. 3 amin yang membersihkan jiwa dan harta. Ya, itu diantara hikmahnya ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan nanti kalian ya praktekkan, coba dari banyak kelompok yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok ya, semuanya bagus-bagus ya. Oke, untuk selanjutnya kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardurhu ilayya innaka ilayhim wa la tamsabihi ya rabbal alamin. Allahumma Subhanallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Sekian, sampai berjumpa di pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.